Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di kelas IPA. Kita bertemu pertama kalinya setelah penilaian tengah semester kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu materinya mengenai getaran. Mohon disimak dengan baik videonya. Ada beberapa kata kunci yang harus anak-anak pahami berkaitan dengan topik yang akan kita pelajari. Yang pertama itu berkaitan dengan getaran, jadi seperti apa nanti getaran itu. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa getaran itu ada disebut sebagai amplitudo. Nah, seperti apa amplitudo nanti kita akan bahas lebih detail juga. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas istilah mengenai periode. Dan yang terakhir nanti ada istilah frekuensi. Jadi 4 hal ini yang harus nanti anak-anak pahami seperti apa perbedaan. Bahasan pertama itu mengenai pengertian dari getaran. What is vibration? Nah, Ibu yakin anak-anak itu sudah tidak asing lagi mendengar istilah getaran. Namun, apa sih getaran itu? Nah, mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Oke, Ibu akan tunjukkan. Nah, di sini ini ada contoh bandul. Ya, dia bergerak bolak-balik. Ada hati. Nah, ini dia hatinya bergerak ya. Kembang kempis. Nah, yang ketiga di sini kita punya pegas. Kita lihat di sini animasinya. Nah, ketika anak-anak amati di sini ada 3 fenomena. Di sini mereka memiliki kemiripan. Nah, tiga-tiganya ini merupakan contoh dari getaran. Nah, kita amati kira-kira apa sih ciri yang sama dari ketiga fenomena ini sehingga tiga-tiganya disebut sebagai getaran. Oke, kita lihat yang pertama persamaannya ketiganya bergerak bolak-balik. Nah, ini ya bandul bergerak dari ke kiri, ke kanan, terus bergerak seperti itu. Kemudian ini hati, dia bergerak bolak-balik, kembang kempis gitu ya. Nah, ini juga sama pegas, dia bergeraknya bolak-balik. Nah, atas bawah. Oke, berarti yang pertama ciri dari getaran dia itu bergerak bolak-balik. Nah, kemudian ada ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua ada titik kesetimbangan. Kita lihat di sini di bandul nih. Nah, ada titiknya nih paling atas. Nah, ini namanya ada titik kesetimbangan. Apakah di hati juga ada sini pergerakan ini? Ada juga kesetimbangannya. Nah, kemudian di pegas ini apakah ada kesetimbangannya? Ada. Pasti selalu ada, gitu ya. Nah, jadi ciri dari getaran yang pertama dia ada gerakan bolak-balik, dan kemudian yang kedua itu ada titik kesetimbangan. Maka yang disebut sebagai peristiwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Jadi dia bergerak secara terus-menerus, bolak-balik, melewati titik kesetimbangan. Itu namanya adalah getaran. Lihat apa saja sih besaran yang ada dalam peristiwa getaran. Ya, kita lihat di gambar ini, itu ada pendulum. Ini ada, di gambarnya ada 3, ini maksudnya adalah terjadi pergerakan. Jadi artinya di sini hanya ada 1 bandul. Ya, kayak 1 bandul, kemudian dia bergerak bolak-balik. Dari titik A, O, B, O, A. Nah, jadi dia bergerak secara bolak-balik melakukan getaran. Nah, ketika dia bergerak seperti itu, ketika dia melakukan getaran, maka akan timbul berbagai macam besaran yang berkaitan dengan getaran. Apa saja sih? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ya, yang pertama, dalam peristiwa bergetar itu ada istilah titik kesetimbangan. Sudah tadi kita sebutkan di pengertian sebelumnya ya. Nah, titik kesetimbangan ini adalah titik tengahnya. Jadi ketika terjadi peristiwa bolak-balik, bagian penengah yang membagi sama besar itu namanya adalah titik kesetimbangan. Berarti pada peristiwa di sini titik kesetimbangannya adalah titik O. Karena dia ada di posisi tengah-tengah. Nanti kalau misalkan di sini ada huruf yang lain berarti nama huruf itu. Jadi bukan O ya, tapi bergantung nanti di gambarnya dia itu apa keterangannya. Kemudian yang kedua ada istilah amplitudo. Simbolnya adalah huruf A besar, itu adalah simpangan terjauh. Jadi ketika benda melakukan sebuah getaran, maka pasti akan mengalami yang namanya simpangan terjauh. Simpangan terjauh ini berarti dia posisinya ada di titik yang paling jauh dari titik kesetimbangan. Jadi kita lihat di gambar sini, bandulnya bergerak dari A, O, B, O, A, dan terus bolak-balik. Lihat titik terjauhnya itu ada di A dan ada di B. Nah, berarti amplitudonya itu bisa AO atau BO. Ya, OA atau OB sama aja. Itu namanya adalah simpangan terjauh, posisi terjauh dari titik kesetimbangan.
Yang ketiga, itu ada istilah satu getaran. Nah, kira-kira kalau disebut sebagai satu getaran, satu kali bergetar itu seperti apa? Yang namanya satu getaran itu berasal dari titik awal dia melewati 2 kali titik kesetimbangan dan kembali lagi ke awal. Itu namanya adalah satu kali getaran. Misalkan, titik kesetimbangannya adalah O. Kita mulai pergerakan dari A. Berarti dari A, O, B, O, A. Berawal dari A, kembali lagi ke A, dan 2 kali melewati titik kesetimbangan, 2 kali melewati O-nya. Nah, itu namanya adalah satu kali getaran. Oke, kemudian yang keempat, itu ada istilah periode. Jadi ketika si benda bergetar, bergerak bolak-balik, maka ada yang disebut sebagai periode. Simbolnya adalah huruf T besar. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar. Jadi ketika dia melakukan satu kali getaran, berapa detik waktu yang diperlukan itu namanya adalah periode. Nanti kita lihat rumusnya seperti apa. Kemudian yang kelima itu ada istilah frekuensi. Ini adalah lawan dari periode. Kayak frekuensi atau simbolnya adalah huruf F. Itu adalah jumlah getaran dalam 1 sekon atau 1 detik. Jadi kalau tadi periode, berapa waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar? Sementara untuk frekuensi, berapa jumlah getaran yang dihasilkan dalam 1 detik atau 1 sekon. Ya, oke. Ini adalah besar-besaran yang timbul ketika suatu benda melakukan getaran. Silahkan dipahami dan bisa dibedakan. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana sih membedakan periode dan frekuensi pada suatu getaran. Oke, di sini ada pendulum. Oke, dia bisa bergerak misalkan bolak-balik kiri kanan. Oke, berarti nanti ada istilah jumlah getaran. Simbolnya adalah N. Ada waktu getar. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan ketika suatu benda bergetar? Nah, simbolnya adalah huruf T. Oke, nanti tolong dibedakan. Kalau ini waktu getar simbolnya T kecil, kalau periode itu T besar. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana rumus menentukan periode. Dilihat dari pengertiannya tadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar. Oke, waktu berarti ya bagian atasnya itu adalah T. Bagian bawahnya adalah N. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar? Nah, itu adalah rumus dari periode. T sama dengan T per N. Ingat ya, T besar periode, T kecil itu waktu. Dua-duanya sama, satuannya adalah second. Ya, jangan kebalik. Kemudian, kebalikannya, bagaimana rumus frekuensi atau F? Dilihat dari pengertiannya bahwa frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu waktu. Berarti nanti yang bagian atasnya itu adalah N. N per P. Nah, kebalikannya dari periode. Ya. Nah, periode satuannya second. Sementara untuk frekuensi itu satuannya adalah Hertz. Ya, Hz. Ditulisnya Hz, dibacanya Hertz. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat seperti apa contoh soal untuk menghitung periode dan frekuensi. Sebuah bandul bergerak bolak-balik sebanyak 100 kali dalam waktu 20 second atau 20 detik. Tentukan periode dan frekuensi yang dialami oleh bandul tersebut. Oke, gampang ya. Kita lihat, kita kerjakan bareng-bareng. Berarti di sini kita punya N. N ini adalah banyaknya getaran 100 kali. Kemudian dalam waktu 20 second. Nah, tentukan periode. Ingat tadi periode T besar itu rumusnya adalah T kecil dibagi N. Oke, T kecilnya itu adalah 20 second dibagi banyak getarannya adalah 100. 20 dibagi 100, maka jawabannya adalah 0,2 second. Artinya, ketika bandul bergerak satu kali bergetar, membutuhkan waktu selama 0,2 second. Atau 0,2 detik. Ya. Oke, sekarang bagaimana frekuensinya? Oke, F sama dengan N per T. Tinggal dibalik. Oke, N-nya itu adalah 100, T-nya adalah 20. 100 dibagi 20, oke, jawabannya adalah 5 Hz. Artinya, dalam 1 detik itu ada 5 getaran. Itu artinya, ya. Oke, silahkan nanti dibedakan antara periode dengan frekuensi. Karena ini materinya akan terus nyambung ke bab berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara periode dan frekuensi? Tadi sudah kita bahas. Periode itu adalah T per N, kemudian kalau frekuensi N per T. Ini dilihat dari rumusnya, dua-duanya mengalami kebalikan.
Nah, berarti hubungannya bukan baik-baik saja ya, tapi hubungannya itu secara matematis itu adalah kebalikannya. Jadi kalau periode itu kebalikan dari frekuensi, berarti 1/f. Dan untuk frekuensi itu adalah kebalikan dari periode, artinya 1/p. Nah, ini adalah hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, segitu dulu penjelasannya anak-anak untuk materi mengenai getaran. Nanti dibuka postingan berikutnya mengenai langkah atau prosedur yang harus kalian kerjakan dalam melakukan eksperimen sederhana tentang getaran. Apabila ada materi yang masih belum dipahami, diputar kembali videonya atau ditanyakan kepada ibu secara langsung. Nanti kita akan bahas hasil eksperimen, hasil diskusi, hasil kerja kalian melalui Gimik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.